pujian bagi Dia. Fotum sebentar dipimpin oleh Bapak Pendeta Joni Sante Estia. Saya persilakan untuk bersyukur. Kekal selamanya bagi Dia. Serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bagimulah pujian hormat ya Bapa, kami angkat dan persembahkan di hadapan hadirat-Mu malam ini. Bahwa oleh anugerah dan kasih-Mu, kami selaku jemaat-Mu yang ada di tempat ini boleh kembali dengan penuh syukur dan sukacita merayakan Paskah di tahun ini. Dan terima kasih bahwa malam ini Engkau mengizinkan memperkenankan kami. Bahkan kami boleh ada bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus. Di hadapan hadirat-Mu kami siap untuk memuji-muji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah bakti kami kepada-Mu malam ini. Kami mohon urapan Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu dan bagi kami semua. Sehingga ibadah kami sungguh-sungguh berkenan memuliakan Tuhan. Karena itu ya Bapa, ibadah kami malam ini dari awal sampai selesainya kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya.
Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami rayakan hari kematiannya. Dan di dalam pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 181. Berilah hormat namanya. Di bawah salibnya Tuhan, ku tak bertobat kepadamu. Di sana Hu ampun dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang naf dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Doa syafaat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Lepong MTH. Mari kita memuji Tuhan dari pujian Sentuh Hatiku. Aku mencintai
Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah kami. Atas anugerah dan perkenananmu. Engkau boleh memperkenankan kami untuk boleh bersekutu di dalam bait-Mu pada malam hari ini. Di mana kami boleh bersama-sama bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Dalam rangka ibadah sehubungan dengan perayaan Jumat Agung dan Paskah yang sementara kami jalani. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa kami ada saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah perkasa kami. Tapi hanya karena anugerah Tuhanlah yang masih memungkinkan dan memperkenankan kami. Di mana kami sebagai umat-umat ketebusan Tuhan kembali merenungkan tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di momen-momen ini kami akan terus merenungkan bagaimana kasih Tuhan. Bagaimana pengorbanan Tuhan karena cinta kasih-Nya bagi kami. Sehingga dengan demikian pengorbanan-Mu di kayu salib itu tidak kami pandang sebagai sesuatu yang sia-sia. Tetapi biarlah di dalam semuanya itu ya Tuhan, kami akan senantiasa membawa hidup kami kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Bahwa oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau rela mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami umat manusia. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh merespon tentang anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Dan malam ini Tuhan, kami boleh wujudkan dalam satu penyembahan kami kepada Tuhan. Untuk mensyukuri segala nikmat Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kami lewat ibadah ini. Karena itu Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap kami. Seberapa kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Biar lewat penyembahan kami, kami sungguh-sungguh menikmati lawatan Tuhan. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Pada kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa. Mendoakan akan persekutuan kami umat-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya terus menolong kami. Memampukan kami di dalam menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab. Baik pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pelayanan-pelayanan yang ada. Sehingga semua boleh kami lalui, kerjakan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Secara khusus Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan Paskah yang sedang kami jalani. Kiranya Tuhan menolong kami. Kepada seluruh panitia yang ada. Untuk boleh menata dan mengatur seluruh kegiatan ini dengan baik. Sampai pada selesainya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang akan kami lalui bersama-sama. Sampai pada hari esok. Kiranya Tuhan menolong kami buka jalan. Sehingga semua boleh kami jalani dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga melalui semua rangkaian kegiatan demi kegiatan. Semua boleh kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Membawa kami sebagai umat-umat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Untuk saling mengasihi, mempedulikan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Membangun kebersamaan di dalam Tuhan. Sehingga melalui persekutuan kami, nama-Mu kami puji dan permuliakan bersama. Kami berdoa Tuhan, mendoakan beberapa dari umat-umat-Mu. Yang tidak sempat hadir karena dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk rekan kami, hamba-Mu bapaknya Nadia yang saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh. Juga beberapa dari orang tua kami yang sudah dalam keadaan lanjut usia. Bahkan mungkin ada di antara orang tua saudara-saudara kami, anak-anak kami. Ya juga rindu hadir malam ini untuk menikmati persekutuan dalam rangkaian kegiatan Paskah ini. Tetapi karena di dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan, jika ada di antara umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir
karena dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Yang dalam kelalaian, kami mohon Tuhan kiranya ingatkan mereka. Biarlah di waktu-waktu yang akan datang Tuhan, secara khusus di hari esok, mereka sungguh-sungguh boleh mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan seluruh keberadaannya. Untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami di dalam bait-Mu. Untuk boleh kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, merayakan akan hari kemenangan Kristus di atas kayu salib itu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan kami malam ini, Tuhan memberkatinya. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga. Kami berdoa Tuhan, mendoakan akan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang juga sedang merayakan akan kegiatan-kegiatan serangkaian dengan perayaan Paskah. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan bagi saudara-saudara seiman kami yang mungkin saat ini rindu untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Tetapi mereka berada di dalam tekanan-tekanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kami mohon kekuatan iman Tuhan anugerahkan. Biarlah di dalam semuanya itu ya Tuhan, mereka akan terus berpegang teguh kepada iman mereka. Mereka akan terus menikmati lawatan Tuhan. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh menyadari tentang karya dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib-Mu. Sehingga melalui semuanya itu akan terus membawa mereka untuk terus bertekun di dalam iman, kasih dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati, mampukan mereka Tuhan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bangsa kami jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah bangsa dan negara kami senantiasa aman, nama-Mu kami puji dan permuliakan bersama. Bagi bangsa Israel sebagai umat pilihan-Mu, yang saat ini Tuhan tengah menghadapi peperangan. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka. Umat-umat Tuhan yang ada di sana, Tuhan kiranya Engkau tolong. Sehingga dalam segala situasi dan keadaan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan dimanapun umat-umat-Mu berada, baik yang ada di Iran, yang ada di Lebanon dan di berbagai-bagai tempat, yang sedang menghadapi peperangan saat ini. Kami mohon Tuhan kuatkan mereka. Jagai dan peliharakan mereka Tuhan. Sehingga dalam situasi-situasi seperti itu, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Sempurnakanlah syafaat kami ini Bapa. Karena kesemuanya kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup itu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang mencari perlindungan dan di dalam hadirat-Nya. Sebab hanya di dalam Dia kita menemukan kemenangan. Mari memuji Tuhan dengan pujian. Dengan pujian, dengan sayap-Mu. Silakan untuk berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
ulangi pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Di tempat ini ya Bapa, dalam penyembahan kami kepadamu, hati kami siap dan rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu bersama dengan kami. Kuasai hati kami Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, sehingga melalui ibadah yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman-Mu siap untuk kami renungkan saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun hati kami, sehingga firman-Mu ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan mengambil bagian di dalam hati kami. Dan kami sungguh-sungguh memaknai arti Paskah dalam memperingati hari kematian dan kemenangan Yesus Kristus. Karena itu, bersabdalah kepada kami ya Bapa, sesungguhnya hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Masih semangat? Iya, masih semangat, puji Tuhan. Kalau masih banyak yang hadir pada saat ini, sepanjang hari tadi kita capek dalam berbagai hal yang kita lakukan. Banyak games yang sudah kita lakukan. Baiden tu boy omona tae mona sae. Iya, tapi bersyukur jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, kita bersyukur bahwa ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam rangkaian memperingati hari kematian dan kemenangan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, kalau saya perhatikan tulisan-tulisan yang ada dipasang oleh seksi dekorasi, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini ada di bagian sini, tapi sayang sudah lepas. Kalau bisa dipasang ulang kembali supaya bagus dilihat. Kita baca dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-56.
Ayat firman Tuhan ini cukup panjang. Kita tidak akan baca semua. Jemaat Tuhan yang tidak bawa Alkitab bisa lihat di slide. Kita akan baca ayat 32 sampai 37 dan lanjut ayat 45 sampai 55. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saya baca dalam terjemahan baru 2. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu merasa paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Lanjut di ayat 45 sampai ayat yang ke-55. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu ia menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita merenungkan satu tema, memandang salib Yesus. Memandang salib Yesus. Berbicara tentang salib adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya.
Salib yang saya maksudkan di sini bukan salib biasa, tapi salib Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang hadir malam ini bertanya-tanya, mengapa itu penting? Mengapa penting bagi saya? Mengapa penting bagi Bapak Ibu Saudara? Penting bagi kita semua. Perlu kita pahami bersama bahwa salib itu the power of the cross. Adakah anak muda yang bisa terjemahkan? The power of the cross. Mantap Dilan. Ada kuasa salib, bukan kutuk. Walaupun banyak orang yang menganggap bahwa salib Yesus itu adalah kutuk. Sebagai orang percaya, bukan sekedar mengenang peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi di dalamnya kita menghayati karya Allah yang terus berlangsung dalam hidup kita sampai hari ini. Seperti nyanyian Kemenangan Iman nomor 193 katakan, salib hentar aku terus ke surga. Jelas bagi kita, tidak main-main. Kuasa salib memulihkan kita sehingga kita layak menyebut Allah itu sebagai Bapa kita, dan kita layak disebut sebagai anaknya. Malam hari ini, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan melihat mengapa kita harus selalu memandang salib Yesus. Alasan yang pertama, dalam pembacaan kita tadi, ayat 52 sampai ayat yang ke-56. Tapi kita baca kembali ayat 52 dan ayat 53. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah dibangkitkan Yesus, mereka keluar dari kubur. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya harus selalu memandang ke salib Yesus? Karena salib mengubah hidup. Salib mengubah hidup. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa gempa bumi, kubur yang terbuka, dan pengakuan kepada pasukan menunjukkan bahwa kematian Yesus mengguncang segalanya. Termasuk mengguncang alam semesta, sejarah, bahkan mengguncang hati kita. Itu berarti kematian Yesus betul-betul berdampak. Salib mengubah hidup dan dunia. Gempa dan kubur terbuka berarti awal ciptaan baru. Kemudian
kebangkitan orang-orang kudus menjadi tanda awal bahwa kuasa maut telah mulai dikalahkan. Ini adalah gambaran bahwa melalui salib Allah sedang memulai pembaruan ciptaan. Kematian sebuah era baru di mana kematian tidak lagi memiliki sengat yang mematikan. Selanjutnya, pengakuan kepada pasukan berarti imannya terbuka bagi semua orang. Ini menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa karya keselamatan Kristus bersifat universal. Karya keselamatan Kristus bersifat umum, terbuka bagi semua orang. Salib menjangkau semua manusia tanpa ada batasnya dan mengundang setiap orang untuk merespons dengan penuh iman, yaitu iman yang sungguh kepada Tuhan, iman yang berdampak di dalam Tuhan, iman yang terbukti, dan iman yang berbuah di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan kekalahan. Sekali lagi bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan kekalahan, tetapi kemenangan yang membuka akses langsung kepada Allah bagi setiap orang. Salib bukan penutup, tapi salib adalah jalan terbuka kepada Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, meneguhkan kita semua bahwa dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, bahkan dalam percaya kepada Tuhan, bukan hal yang sia-sia, tetapi sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar. Karena melalui kematian Kristus, hubungan yang rusak antara Allah dan manusia dipulihkan. Karena salib Kristus kita menang. Karena salib Kristus kita hidup. Seperti ada pujian yang mengatakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ya, itu salib bukan hal yang main-main, tetapi melalui salib Yesus memulihkan hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus selalu memandang ke salib Yesus? Dalam ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-56. Di situ kita akan melihat, saya membaca ayat 55. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Salib menghasilkan perubahan nyata. 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 Salib menghasilkan perubahan nyata.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, kita akan menyaksikan film Tuhan Yesus. Silakan ditampilkan dan silakan kita nonton. Mundur, mundur, minggir, beri jalan, ayo beri jalan. Pergi, pergi, ayo pergi. Kamu, ayo minggir. Aku bilang minggir. Berdiri. Kamu, siapa namamu? Simon, orang Kirene, Tuan. Kamu, ikut aku. Putuskan talinya. Kamu, angkat. Ayo maju. Mundur. Mundur. Jauhi dia. Mundur. Ayo mundur. Kami menangisimu, junjungan. Minum ini, minum. Ya, minum junjungan. Hai Putri Yerusalem, jangan menangis untukku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Allah menolong Kami akan engkau. berdoa untuk engkau. Angkat salibnya. Iya, kasih nyala kembali lampunya. Salib menghasilkan perubahan nyata. Melalui film yang baru kita saksikan bersama, sangat menggugah hati kita. Yesus begitu berjuang menghadapi penderitaan yang luar biasa untuk kepentingan orang berdosa. Yesus rela menanggung penderitaan yang begitu berat, diperhadapkan kepadanya untuk kepentingan kita semua. Penderitaan yang begitu berat dia tanggung. Sedangkan
di tiro bangari na tumangi miki. Di tiro bangari na toodo mo way matanta. Menonton bangari ki na kasian mikin tiroy. Tae nakitan nalami na mamasengetongan tu penanta. Apalagi puang Yesu tu nalami rasakan nih tu paadi tae padanna. Itu membuktikan bahwa salib mengubah hidup. Di salib kita melihat betapa seriusnya dosa. Tapi dituntaskan. Di salib kita menerima jalan kepada Allah. Di salib kita mengalami hidup yang diubahkan. Karena itu, salib bukan sekedar untuk dikenang, tetapi untuk dialami. Sekali lagi, salib bukan sekedar untuk dikenang, tetapi untuk dialami. Yesus telah memperlihatkan, Yesus telah memperjuangkan, bahkan puncak penderitaan Yesus adalah di kayu salib. Dia berkorban, dia rela menderita. Dia rela berkorban menghapus dosa kita. Dia rela berkorban menebus jiwa kita. Itulah sebabnya kita harus selalu memandang salib Yesus. Karena di atas salib Yesus ada kuasa yang mengubahkan hidup kita. Yang menghasilkan perubahan nyata yang harus dialami. Mengakhiri firman Tuhan ini, pemain musik Kakak Riki silakan naik. Singers. Kita akan melakukan satu pujian yang mengatakan, hendaklah kau iring Yesus. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, pikul salib. Lakukan pujian ini dan renungkan baik-baik apa maknanya bagi Bapak Ibu Saudara kita semua. Hendaklah kau iring Yesus. Jangan takut dan gelisah. Jangan takut dan gelisah. Pikul salib, pikulah salibmu. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapat
kita pelan-pelan nyanyikan. Hendaklah kau iring Yesus. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini, mari kita fokus. Jangan menoleh ke samping kiri kanan. Tutup matamu. Firman Tuhan ini menantang kita semua. Tetap memandang ke salib Yesus. Karena salib Yesus adalah salib yang berkuasa. Di atas kayu salib, Yesus menanggung segalanya. Seperti film yang sudah kita saksikan tadi. Mari kita renungkan dalam-dalam pengorbanan yang luar biasa. Yang tidak ada duanya di dalam dunia ini. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, Dia rela berkorban untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita balaskan kepadanya. Hanyalah kita menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Melalui kehidupan kita, melalui potensi kita, melalui karunia yang Tuhan berikan, melalui waktu, melalui tenaga kita, dan lain sebagainya. Karena itu, malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik arti salib di dalam kehidupanmu. Sehingga dalam mengiring Tuhan, tidak sia-sia. Dan melalui kehadiran kita malam ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang rindu untuk didoakan? Mungkin ada pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi secara pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keluarga menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, ataukah menyangkut kesehatan kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Mungkin menghadapi semuanya itu membawa kita tidak berdaya, membawa kita tidak mampu, membawa kita lemah, atau ada pergumulan-pergumulan yang lain. Bawalah kepada Tuhan malam hari ini. Pandanglah ke salib Yesus, karena di atas kayu salib Yesus telah berkorban. Ada kuasa salib mampu untuk memulihkan saudara. Kalau ada, fokus kepada Tuhan. Silakan angkat tanganmu. Saya akan doakan Bapak Ibu Saudara. Kalau hati saudara tergerak, jangan ditunda. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada Tuhan yang melihat engkau. Di atas kayu salib, Dia telah berjuang. Percaya akan memulihkan keadaanmu. Kembali kita melakukan pujian tadi. Hendaklah kau iring Yesus.
Silakan turun tangan. Puji Tuhan yang sudah angkat tangannya. Ring Yesus pikul salib, jangan takut dan gelisah. Jangan takut dan gelisah. Pikul salib, pikulah salibmu. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Pikulah salibmu. Pikulah salibmu. Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada Tuhan yang melihat engkau. Di samping kiri kananmu tidak ada yang melihat. Hanya Tuhan yang melihat hatimu, yang mengetahui hatimu, yang tahu pergumulan yang engkau hadapi. Percaya, di kayu salib Yesus telah berkorban dan Dia mampu memulihkan kita. Dia mampu memberikan jalan keluar kepada Bapak Ibu Saudara. Percaya janjinya. Bapak Ibu yang mengangkat tangan tadi, silakan taruh tangannya di dadamu. Pertanda bahwa engkau sungguh percaya kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan hidup dan keberadaan kami, secara khusus dalam penyembahan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bahkan saat ini ada saudara-saudara kami yang rindu untuk menantikan pemulihan dari Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan. Nyatakan kuasa-Mu. Hamba-Mu tidak mengetahui apa pergumulan mereka. Tetapi mereka percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan, mereka akan dipulihkan. Dan hanya Tuhan yang tahu segala pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu yang sudah mengangkat tangannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Nyatakan pemulihan-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau ada yang hadir dalam kondisi kesehatan yang terganggu, kiranya Tuhan pulihkan. Darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari berkuasa dan kuasanya itu tidak pernah terbatas. Kalau ada pergumulan yang dihadapi di dalam keluarga mereka, nyatakan pertolongan dan kuasa-Mu. Kalau ada pergumulan lain yang dihadapi dalam pekerjaan atau pergumulan apapun yang mereka membawa hati mereka pedih, menangis tidak berdaya, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur kasih-Mu kami percaya. Hanya Engkau mampu dan sanggup untuk melakukan segalanya. Kalau Tuhan sudah berjuang, menanggung segalanya di atas kayu salib, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu itu tidak pernah lari dari kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa itu berkuasa sampai selama-lamanya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang merindukan pemulihan.
bagi jemaat-Mu yang merindukan jalan keluar. Nyatakan kuasa-Mu malam hari ini. Dan melalui pergumulan yang dihadapi, mereka akan melihat bahwa salib Yesus itu berkuasa memulihkan kehidupan kami ketika kami senantiasa mengandalkan kuasa-Nya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang kami percaya, yang menyatakan kasih dan rahmat-Nya yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, kiranya membawa kita semakin yakin bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita. Kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 230, di salib baru celik mataku. Nyanyian kemenangan iman nomor 230, di salib baru celik mataku. Dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joni sampai Esther. Bapa Surgawi, hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi kami adalah hidup yang sangat berharga bernilai di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia kami tidak ada apa-apanya. Tapi di hadapan-Mu Tuhan, firman-Mu semakin meneguhkan kami. Bahwa ketika kami memandang kepada Yesus yang tersalib, itu adalah suatu karya Allah melalui Yesus yang luar biasa bagi kami. Dengan itulah Bapa membawa kami untuk senantiasa bersemangat. Untuk terus melangkah menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sekalipun kami sadar kami mengaku ya Tuhan, bahwa dalam hidup kami begitu banyak beban-beban. Bagaikan salib yang menindih kehidupan kami yang seringkali kami tidak berdaya. Yang seringkali membuat kami menangis. Yang seringkali membuat hati kami pedih. Tapi bersyukur karena sekalipun
beban-beban hidup kami menindih kami. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah. Tapi terima kasih, firman-Mu mengajar kami untuk terus dan terus memandang kepada salib. Yesus yang tersalib menanggung segala beban-beban kami. Dan Dia mati, namun telah bangkit kembali. Bapa, dengan apakah kami dapat balaskan untuk karya dan kasih-Mu melalui putra-Mu? Tidak ada sesuatu selain kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Mempersembahkan seluruh keberadaan kami untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Bapa masih anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi alat berkat rohani bagi kami. Berkati seluruh umat-Mu seberapa yang berkenan hadir. Kiranya lewat firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi semakin meneguhkan, menguatkan kami semua. Lewat ibadah kami ini Bapa, kami telah menyatakan rasa hormat syukur kami melalui persembahan kami yang telah dikumpulkan oleh anak-anak muda kami. Ini sedang ditata di hadapan hadirat-Mu Tuhan memberkati, menjadi berkat, bahkan menjadi harta abadi kami di hadapan hadirat-Mu. Pimpin sertai kami selanjutnya dalam ibadah kami malam ini sampai selesainya. Karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian karya terbesar. Dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Sarah Tarik STH. Hati yang mulia
kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Lakukan firman Tuhan yang telah kamu terima. Percaya kuasanya, Dia mampu memulihkan keadaanmu. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman. Diberikan kesempatan kepada Ketua Panitia Paskah, Bapak Penatua Herman Sola. Dipersilakan. Atau yang mewakili. Ya. Ya, selamat malam bagi kita semua dan shalom. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Meskipun tadi disilakan Pak Herman Sola, tapi beliau alihkan tugasnya kepada saya. Jadi terima kasih. Ya, segala puji dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan pada malam hari ini, sehingga kita boleh ada di rumah Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Ini ibadah KKR, jadi kalau saya tidak salah mungkin pertama kali diadakan ini di tempat ini, kalau saya tidak salah. Seingat saya 2 kali malam. Oke. Ya, berarti saya yang salah. Ya, yang berikut sebagai pengumuman mungkin saya singkat saja. Setelah ini ibadah ini dilanjutkan dengan khusus ini acara pemuda. Jadi yaitu kita teman tua mungkin bisa sule, bisa di luar gereja, karena ruangan gereja ini akan dikuasai oleh pemuda malam hari ini. Noka ya diganggu. Jadi nakua khusus kami pemuda. Jadi atau kita teman tua ta geser sih di dako. Yang berikut setelah ibadah juga ada saraba di belakang sama mungkin pisang goreng atau yang lain-lain. Yang berikut lagi sebagai pengumuman juga sebentar subuh mi kilala imani mi pemami ibang mama mi. Iya, kita akan adakan pawai obor itu kumpul di gereja jam 4. Sebetulnya jam 4 itu sudah berangkat kita ke Ranteleme, Kandiapi. Oh ya, Kandiapi. Harusnya kita sudah berangkat ke Kandiapi supaya sampai lagi di gereja itu diusahakan masih gelap. Karena anak-anak kita sekolah minggu akan dilanjutkan cari telur. Dan sebelum itu mungkin sampai di halaman gereja ada perenungan singkat dari hamba-hamba Tuhan. Dan juga besok ada ibadah kenaikan dan kebangkitan dan juga
kegiatan-kegiatan yang lain sehubungan dengan ibadah. Ada baptisan, jadi doakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sambil bersalam-salaman, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Dia sungguh baik. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.